Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Wilayah Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT diterjang banjir bandang pada September sore. Sebanyak 3 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 4 lainnya termasuk balita dilaporkan masih hilang. Adapun wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Sawu yang jadi lokasi ditemukannya sejumlah korban. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Flores, Albert Aquinaldo. Selamat siang, Albert. Baik, selamat siang rekan Siska. Baik, Albert, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di lokasi banjir? Apakah air masih menggenang di sana? Baik, Siska, dari Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Kecamatan Mauponggo, dapat saya laporkan bahwa saat ini banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Mauponggo di Kabupaten Nagekeo sudah mulai berangsur-angsur surut, dan saat ini juga personel Polsek Mauponggo dan juga dibantu beberapa sejumlah warga, dan juga saat ini pemerintah Kabupaten Nagekeo sendiri sudah mengerahkan sejumlah alat berat untuk membersihkan material yang di bawah banjir bandang seperti pohon-pohon besar, lumpur, dan juga beberapa material lainnya yang menggenangi sebagian badan jalan yang menyebabkan akses jalan ke wilayah Kecamatan Mauponggo saat ini putus total, dan juga pohon-pohon yang tumbang mengakibatkan beberapa ruas jalan tertimbun pohon, dan juga saat ini listrik di wilayah tersebut mati total, dan juga sinyal untuk akses komunikasi juga putus total. Begitu rekan Siska. Baik, Albert, lalu apa yang jadi pemicu banjir bandang di kawasan Mauponggo ini? Baik, Siska, dari berdasarkan informasi yang kami himpun dari beberapa sumber menyebutkan bahwa banjir bandang ini dipicu oleh hujan yang terjadi sejak Minggu 7 September 2025 sore hingga Senin sore kemarin, dan hujan dengan intensitas tinggi ini yang terjadi di wilayah perbukitan menyebabkan banjir bandang dari atas wilayah perbukitan menerjang wilayah-wilayah yang berada di bagian bawah atau tepatnya di bagian selatan wilayah Kabupaten Nagekeo. Demikian, Baik, Siska. baik. Terkait dengan banjir bandang ini ada sejumlah korban, baik korban tewas ataupun korban hilang. Lalu pada saat kejadian, para korban sedang berada di mana dan juga bagaimana dengan update pencariannya saat ini, Albert? Baik, Siska, untuk beberapa korban jiwa diantaranya saat ini 4 orang dinyatakan masih hilang. Satu diantaranya yaitu bayi atau balita berusia 1,2 tahun, dan juga 3 orang dewasa lainnya, dan juga 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan pada saat kejadian mereka sedang berada di rumahnya masing-masing, karena memang kondisi pada saat itu sedang terjadi hujan deras, dan ada sebagian warga lain juga bahkan nekat keluar rumah untuk menonton atau menyaksikan secara langsung banjir bandang yang terjadi. Dan saat ini tim SAR, tim BPBD juga, dan dibantu oleh aparat kepolisian juga sudah dikerahkan untuk mencari para korban yang saat ini masih dinyatakan hilang, dan total baik warga yang hilang maupun warga yang meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan 1 diantaranya ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian, Siska. Baik, lalu apa yang jadi kendala dari petugas di lapangan dalam proses pencarian para korban hilang ini, Albert? Baik, untuk kendala yang kendala yang dialami oleh petugas di lapangan yaitu berupa jaringan komunikasi antara petugas di lapangan dengan petugas yang ada di Kota Mbai sendiri agak susah, karena memang jaringan komunikasi putus total, dan juga selain itu akses transportasi, dari dan menuju wilayah Mauponggo dari 4 kecamatan yang merupakan wilayah terdampak paling parah itu mengalami lumpuh total, dan juga cuaca hingga saat ini masih, meski hujan sudah reda, namun hujan dengan intensitas rendah masih terus mengguyur wilayah tersebut, dan beberapa kendala ini menjadi faktor kesulitan teman-teman tim evakuasi untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian terhadap para korban.
Baik. Siska. Albert, terkait dengan banjir bandang ini yang juga mengakibatkan korban jiwa serta merusak sejumlah fasilitas, bagaimana respons dari pemerintah daerah setempat? Baik, respon dari pemerintah daerah setempat tadi pagi berdasarkan hasil wawancara kami bersama Wakil Bupati Nagekeo Bapak Gonzalo Mugasada, beliau sudah melakukan rapat koordinasi dan saat ini beberapa OPD terkait seperti Dinas PU, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perhubungan sudah dikerahkan ke lapangan, ke lokasi kejadian dan juga dikerahkan juga alat bantuan permakanan atau bantuan darurat berupa bantuan permakanan, bantuan medis dan juga bantuan lain dan juga sejumlah alat berat sudah dikerahkan ke lokasi untuk membuka akses jalan yang sempat lumpuh total. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Flores, Albert Aquinaldo melaporkan terkait banjir bandang di Nagekeo. Selamat bertugas kembali. Air sudah melewati jembatan. Ini air sudah masuk jalan raya di Mambena. Banjir besar. Air sudah meluap ke jalan dan di jembatan sudah masuk. Habis. Ada termang dulu, ada 2 unit 3 unit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.